Ye Chen meraung ke langit, mengikuti dengan cermat, seluruh tubuhnya melesat ke masa lalu mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya. Boom, pukulan ini meledak, darah membumbung tinggi, langit hancur, langsung menyapu segalanya. Semburan cahaya darah keluar dari tubuh Ye Chen, lalu melesat ke depan, seolah membuka saluran, menyapu semua bila angin. Pukulan ini, mengejutkan, melampaui ketinggian asli Ye Chen, mencapai tingkat yang luar biasa. Fenomena ini tak terukur oleh kekuatan, telah melampaui segalanya. Orang tua itu dan Ye Wuyu menatap punggung Ye Chen. Saat ini, Ye Chen seperti dewa, memancarkan semacam kecemerlangan, dan tak seorang pun dapat mengalahkannya. Ayah He, Ye Wuyu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sungguh mengejutkan, orang tua itu benar-benar ketakutan. Entah bagaimana ini bisa terjadi. Bukankah setelah dia menyatu dengan tubuh orang kuat itu, potensinya telah terpacu? Orang tua itu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan mata terbelalak. Sangat kuat, Ye Wuyu menatap Ye Chen. Ia juga mendambakan kekuatan yang sama, yang begitu dahsyat hingga semua orang ingin memilikinya. Setelah Ye Chen menghancurkan langit, ia membuka saluran untuk perahu di sisi lain, dan perahu itu dengan cepat melesat maju. Kemudian, Ye Chen kembali melancarkan tinjunya, yang mengejutkan dan menghentak. Jalan Shen Yu berguncang dan tampaknya akan runtuh. Boom, kekuatan dahsyat itu membuat langit bergejolak, retakan muncul di kehampaan, bila angin yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, dengan momentum yang menyapu langit. Ketika Ye Chen melancarkan pukulan ini, sebuah plat model muncul di sebuah istana yang jauh. Ada banyak model daratan di atasnya, yang tampaknya terhubung ke segala arah. Ada 50 keping model, dan ada 9 saluran penghubung di sekitar setiap model. Namun pada saat ini, salah satu saluran bergetar. Orang-orang di istana terkejut melihat lorong itu bergetar. Ada apa? Bagaimana jalan Shen Yu bisa bergetar? Apa yang terjadi di sepanjang jalan ini? Pria yang menjaga plat model itu ketakutan. Pergi dan beritahu, kata yang lain segera. Di istana lain, seorang pria parubaya duduk di singgasana dengan banyak orang berdiri di bawahnya. Pria parubaya itu penuh semangat kepahlawanan, dan seluruh tubuhnya secara alami memancarkan semacam martabat. Ia perlahan membuka mulutnya dan berkata, ada sedikit masalah dalam perjalanan menuju Shen Yu. Qi Wei, pergi dan lihat apa yang terjadi. Ya, seorang pria parubaya diperintahkan untuk segera pergi. Setelah Qi Wei pergi, pria parubaya itu melanjutkan, sekarang sebagian besar orang yang menginjakkan kaki di jalan Shen Yu hampir pergi. Apakah Anda pernah mengamati orang-orang baik itu? Ini mungkin masa kejayaan. Ada banyak talenta luar biasa di 49 jalan, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi penguasa di masa depan. Seseorang berdiri dan berkata, terlebih lagi, ada banyak konstitusi khusus, seperti Dao Ti bawaan, tubuh suci bawaan, dan tubuh mandul bawaan. Fisik seperti ini langka selama ribuan tahun, kata seorang pria tua dengan penuh semangat. Setelah mendengar pidato itu, pria parubaya itu tersenyum sangat bahagia dan berkata, karena ini adalah masa kejayaan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kau harus memperhatikannya lain kali. Jangan biarkan sesuatu yang besar terjadi. Beberapa orang tua di keluarga tidak perlu berbicara dengan mereka jika mereka ingin ikut campur. Ya, semua orang yang hadir berkata dengan hormat. Di jalan Shen Yu, Ye Chen terus-menerus mengayunkan 9 tinju. Setelah 9 pukulan, seluruh jalan Shen Yu berguncang berulang kali. Sepertinya akan segera runtuh. Terlebih lagi, langit telah muncul banyak retakan, padat, dan bintang-bintang akan jatuh. Saat ini, Ye Chen adalah dewa, dewa yang tak tertahankan, tak seorang pun bisa menghentikan langkahnya. Ayah memang hebat, Ye Wuyu tak tahu bagaimana menggambarkan Ye Chen saat ini. Setelah berpikir lama, ia akhirnya menemukan kata seperti itu. Kata supernatural memang tepat, dia memang supernatural. Pria tua itu berkata dengan haru, kekuatan Raja Peri seperti ini. Sulit bagi pria tua itu membayangkan bagaimana Ye Chen bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Apa yang ada di dalam tubuhnya? Pria tua itu merasa Ye Chen semakin luar biasa sekarang. Mungkin Ye Chen punya rahasia besar. Di bawah jalan Ye Chen yang terbuka, perahu di seberang sungai melaju mulus, dan binatang pemakan surga mengikutinya sepanjang jalan. Ekspresinya juga sangat aneh, tetapi juga sedikit mengejutkan. Saat ini, manusia rendahan ini begitu mengerikan hingga di luar imajinasinya. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menatap binatang pemakan surga yang telah mengikutinya. Mata merah darah memancarkan hawa dingin, berkata, jika kau mengikuti lagi, bunuh. Mata binatang pemakan itu tiba-tiba tenggelam dan berkata, kekuatanmu memang mengerikan, tetapi kau tidak bisa melakukannya untuk membunuhku. Bunuh. Ye Chen kehabisan kata-kata, karena binatang pemakan itu menolak untuk pergi, ia harus dibunuh. Ye Chen melangkah maju, sekejap mata muncul di depan binatang pemakan itu, lalu memukulnya dengan tinju. Tidak ada tindakan lain setelah menelan, hanya membuka mulut. Kemudian, kekuatan melahap yang kuat meledak, ingin menelan Ye Chen. Tubuh Ye Chen tidak bergerak. Tinjunya dilahap oleh binatang pemakan itu, yang tampaknya tidak mempunyai efek apapun. Aku melahap monster itu, aku bisa melahap segalanya. Seranganmu tidak berpengaruh padaku, kata sang pemakan dengan percaya diri.
Benarkah? Ye Chen mendengus dingin. Saat itu, aku merasakan firasat buruk setelah menelan. Puff. Kemudian, perut sang pemakan meledak, dan sebuah tinju keluar dari tubuhnya. Raungan, monster pemakan itu meraung dan merasakan sakit yang tajam. Ia menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Bagaimana mungkin? Sungguh tak masuk akal menelan monster itu. Ye Chen berkata dengan dingin, di hadapan kekuatan absolut, apa gunanya kekuatan menelan? Ye Chen melangkah maju, darah di belakangnya bergejolak, bagaikan dewa pada umumnya di atas langit dan bumi. Sang pemakan merasa takut saat itu, dan ia meraung, aku pergi sekarang. Ye Chen memuntahkan dua kata, lalu membelahnya dengan satu tangan. Dengan telapak tangan menghadap ke bawah, sang pemakan merasakan tekanan yang luar biasa, yang membuatnya tak bisa bernapas, apalagi menghindar. Tubuh raksasa itu ingin bersembunyi, tetapi tidak bisa. Puff! Kepala raksasa Devourer tiba-tiba meledak dan terbelah. Kepala sebesar itu meledak, dan seluruh jalan Senyu bergetar. Terdengar retakan, seluruh tubuh binatang buas raksasa itu menghantam jalan Senyu, menyebabkan banyak retakan di jalan Senyu. Inilah kematian, bibir lelaki tua itu bergetar. Tapi dia tahu betapa mengerikannya melahap binatang buas itu, dan dia bahkan membunuhnya dengan satu tangan. Sungguh menakjubkan, mata Ye Wuyu berbinar-binar, mengagumi Ye Chen dengan tak tertandingi. Di istana yang jauh, saluran pada pelat cetakan bergetar lagi dan retakan muncul, yang benar-benar membuat kedua penjaga ketakutan. Pergi dan laporkan, ada yang tidak beres. Wajah kedua pria itu berubah drastis, dan mereka mulai berteriak sambil berlari. Di istana lain, setelah mendengar kata-kata itu, pria parubaya di Yingwu terkejut, apa? Apakah ada retakan di jalan Senyu? Tanda tanya petik 2. Bagaimana mungkin? Apakah ada tingkat Raja Peri? Lelaki tua itu ketakutan. Mustahil. Jika ada Raja Peri, pasti ada bayangan di langit dan bumi. Kita tidak mungkin tidak menyadarinya. Pria parubaya Yingwu mengerutkan kening. Qi Wei sudah pergi untuk menyelidiki, dan hasilnya akan segera tersedia, kata seseorang. Pria parubaya Yingwu mengangguk dan berkata, tunggu sebentar. Kerumunan itu benar-benar terkejut. Apakah ada retakan di jalan Senyu? Ini masalah besar. Jalan Senyu dibangun oleh Raja Abadi. Tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali keberadaan tingkat Xianwang. Ini sungguh aneh. Di jalan Senyu, Ye Chen membunuh binatang pemakan dengan satu tangan. Dengan tangan yang besar, kekuatan melahap binatang pemakan terus-menerus memasuki tubuhnya, berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Tubuh binatang pemakan itu menyusut, tetapi masih sangat besar, seperti gunung di jalan Senyu. Kau baru saja menghancurkan jalan Senyu. Tepat pada saat ini, Qi Wei muncul di jalan ini. Ekspresinya sangat terkejut, binatang pemakan terbunuh, dan ada pedang yang begitu mengerikan di depannya. Pemuda itu tidak ada hubungannya dengan itu. Ye Chen menatap Qi Wei, matanya yang merah darah memancarkan cahaya dingin, dan berkata, siapa kau? Aku adalah penjaga jalan Senyu. Qi Wei berkata, ceritakan apa yang terjadi. Ketika Qi Wei menatap mata Ye Chen, jantungnya berdebar kencang, dan napas yang dihembuskan Ye Chen benar-benar mengerikan. Jika kau bertanya padaku, aku akan bertanya padamu. Ye Chen bergumam, ada bila angin yang begitu kuat di jalan Senyu. Bagaimana mungkin orang-orang yang menginjakkan kaki di jalan Senyu bisa melewatinya? Bukankah ini jalan buntu? Setelah mendengar Ye Chen mengatakan ini, Qi Wei juga sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bahwa situasi seperti itu akan muncul di jalan perjalanan spiritual ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi kau baru saja menghancurkan jalan Senyu. Qi Wei bersorak. Ye Chen berkata, kau tidak tahu bagaimana ini terjadi. Kau tidak mengelolanya dengan baik. Kau tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di sini. Apa maksudmu? Tanya Qi Wei dengan marah. Ye Chen berkata, apa maksudmu? Aku juga ingin membuatmu merasakan sedikit bila angin. Ye Chen melangkah, sebuah kekuatan yang kuat meledak, tangannya yang besar terulur, ke arah Qi Wei. Qi Wei sangat marah dan napasnya terengah-engah. Dia ingin melawan, namun dia mendapati bahwa kekuatannya begitu lemah di hadapan Ye Chen sehingga dia berhasil ditangkap oleh Ye Chen, lalu dia melemparkannya ke arah bila angin. Tubuh Qi Wei benar-benar tak terkendali. Ia terlempar jauh dan jatuh ke dalam bila angin. Setelah Qi Wei jatuh ke dalam bila angin, wajahnya berubah drastis. Ia merasakan krisis yang kuat. Ah! Kemudian, Qi Wei berteriak, dan banyak noda darah berceceran di sekujur tubuhnya. Bila angin mengiris tubuhnya, dan tenaganya tak mampu menahan serangan bila angin. Apa ini? Kenapa begitu mengerikan? Qi Wei terkejut. Sekarang kau tahu seperti apa? Suara Ye Chen terdengar. Qi Wei berteriak, cepat tarik aku kembali. Ye Chen berkata, kau tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ini semua karena kelalaianmu. Aku tidak mengabaikan tugasku. Qi Wei ingin membela diri. Jika bukan karena kelalaianmu, seharusnya kau tahu apa yang terjadi di sini sejak awal dan menanganinya tepat waktu, tetapi kau sama sekali tidak tahu. Ye Chen berkata dengan dingin, sudah berapa banyak orang yang berjalan di jalan ini. Jika mereka datang ke sini, mereka pasti akan menemui jalan buntu. Berapa banyak yang datang dan berapa banyak yang mati. Begitukah caramu menjaga? Kata-kata Ye Chen nyaring dan kuat, setiap kata bagaikan pedang tajam yang menusuk hati Qi Wei.
Wajah Qi Wei semakin muram, ia tak bisa membantahnya. Tak ada kesalahan dalam setiap kata yang diucapkan Ye Chen. Kau tarik aku keluar dulu, aku akan memikirkan cara, seru Qi Wei. Kau mau keluar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di sini, tapi aku tahu kau akan dikubur bersamamu untuk ini. Ye Chen berkata dengan dingin. Kau tak bisa membunuhku. Qi Wei terkejut. Ye Chen berkata dengan dingin, bukan aku yang membunuhmu, tapi pedang angin itu yang membunuhmu. Kau, mata Qi Wei berkaca-kaca, dan ia berkata dengan marah, kau tak akan berakhir baik. Kaulah orangnya, kata Ye Chen dingin. Qi Wei meraung marah. Ia tahu meminta bantuan Ye Chen tidak ada gunanya, ia hanya bisa menolong dirinya sendiri. Namun, bilah pedang itu begitu kuat sehingga Qi Wei tak mampu menahan serangannya. Ah! Teriakan Qi Wei terus terdengar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia berdarah, lalu tubuhnya terpotong-potong oleh bilah pedang angin. Ye Chen melangkah maju dengan tinjunya, menghancurkan bilah pedang itu, dan memimpin perahu itu. Ye Chen mengayunkan tinjunya dan terus seperti ini. Banyak retakan muncul di jalan Senyu, yang hampir runtuh. Akhirnya, Ye Chen mencapai ujung bilah pedang, yang menunjukkan asal-usul bilah pedang itu. Bilah pedang angin itu awalnya adalah sebuah senjata. Itu adalah 12 pisau lempar yang jatuh di jalan Senyu, aku tidak tahu mengapa 12 pedang lempar paralel itu meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Ye Chen memandangi 12 pisau lempar itu, yang sangat primitif dan sederhana, seperti senjata kuno. Sepertinya mereka tidak muncul di sini baru-baru ini. Ye Chen segera mengorbankan pecahan-pecahan daftar Dewa Segel dan menekan 12 pisau lempar itu dengan tekanan artefak pertama. Setelah 5 keping daftar Dewa Fengshen ditekan, ke-12 pisau lempar itu perlahan-lahan stabil, dan bilahnya menghilang. Pisau lempar yang kuat, kata Ye Wuyu terkejut. Pria tua itu bertanya, bagaimana mungkin pisau lempar ini terlihat familiar? Ye Chen sedikit ketakutan dan bertanya, apakah kamu tahu pisau terbang ini? Pria tua itu memperhatikan dengan saksama sejenak, mencoba mengingat. Setelah beberapa saat, pria tua itu tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata, aku ingat, ke-12 pisau lempar ini adalah alat Raja Abadi, yang merupakan alat Raja Abadi dari seorang Raja Peri. Namun, dari siapakah Raja Peri itu berasal? Pria tua itu tidak dapat mengingatnya. Setelah beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingat. Ye Chen sangat terkejut hingga tak menyangka akan mendapatkan sepotong senjata Raja Abadi. Rasanya seperti mimpi lagi. Ini senjata Raja Abadi. Pasti ada semacam kekuatan spiritual. Senjata ini sangat kuat. Aku khawatir sulit bagimu untuk menaklukkannya. Pria tua itu melihat pikiran Ye Chen dan berkata, bagaimana kau tahu kalau tidak mencobanya? Ye Wuyu berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata, bebas khawatir itu benar. Bagaimana kau bisa tahu kalau tidak mencobanya? Ucap Ye Chen, aura yang kuat meledak, lalu ia berlari ke arah prajurit pedang Zenyan, dan mulai mencoba meraih 12 pisau lempar. 12 pisau lempar, itu menjadi jujur di bawah tekanan daftar dewa. Namun, ketika Ye Chen mendekati 12 pisau lempar itu, mereka menjadi gelisah. 12 pisau lempar itu bergetar, dan sepertinya mereka akan melepaskan diri dari tekanan daftar dewa. Namun, 12 pisau lempar itu menjadi sedikit lebih jujur ketika para dewa tersebar di daftar dewa. Kemudian, Ye Chen mengucapkan kata-kata yang benar, dan dengan cepat meraih 12 pisau lempar. Tangkap pisau lempar ke-6, itu pisau utama. Selama kau mengendalikan pisau utama, kau bisa mengendalikan semua pisau lempar, kata lelaki tua itu. Ye Chen mengangguk dan langsung meraih pisau lempar ke-6. Pisau terbang ke-6 itu merasakan sesuatu dan langsung bergetar. Sepertinya ia sangat ingin melepaskan diri dari belenggu. Namun, Ye Chen segera menggenggam gagang pisau itu, dan merasakan seluruh lengannya gemetar dan tak terkendali. Ye Chen berlari sekuat tenaga dan ingin menghubungi pisau lempar, tetapi pisau lempar itu sangat tidak kooperatif dan ingin melepaskan tangan Ye Chen. Ye Chen pun kehilangan kesabaran, meraung, beri aku poin yang jujur. Dengan raungan ini, pisau lempar menjadi jujur dan tidak bergerak sama sekali. Ye Chen juga tertegun, jelas beberapa tangan tidak menyangka. Ikuti aku nanti, kata Ye Chen. Pisau lempar itu bergetar, menunjukkan ketidaksetujuan. Ye Chen berkata, aku bahkan memiliki daftar dewa. Apakah kau masih tunduk padanya? 11 pisau lempar berdiri dan mengukir beberapa kata di tanah, tunggu tuanku. Apakah tuanmu masih hidup, atau akankah dia muncul kembali? Ye Chen bertanya dengan heran. 11 pisau lempar itu terus mengukir di tanah, aku tidak tahu. Ye Chen sedikit terdiam, karena dia tidak tahu, mengapa menunggu di sini. Bukankah bodoh menunggu? Siapa tuanmu? Tanya Ye Chen. Raja Peri Pisau Terbang. 11 pisau terbang mengukir 4 karakter. Apakah kau sedang menunggu di jalan menuju Senyu? Tanya Ye Chen. 11 pisau lempar itu terus mengukir, tunggu di sini. Ye Chen berkata, tunggu dan tunggu. Mengapa kau melancarkan serangan dan membunuh begitu banyak orang di jalan ini? 11 pisau terbang itu mengukir, lahap binatang buas. Ye Chen mengerti bahwa ke-12 pisau terbang itu berurusan dengan binatang buas, bukan melawan manusia di jalan Senyu. Ye Chen menghela napas dan berkata, baiklah, karena kau tidak mau menyerah, aku tidak akan memaksamu.
Semoga kau beruntung. Ye Chen meletakkan pisau lempar ke-6, lalu menyimpan potongan-potongan daftar dewa. Kedua belas pisau lempar itu juga diam. Mereka tidak melakukan apapun pada Ye Chen. Mereka berbaring di tanah dengan tenang dan perlahan-lahan masuk ke dalam tanah. Semua ini berakhir, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba sebuah kegelapan muncul di depan matanya, membuatnya pingsan. Ayah, Ye Wuyu terkejut dan segera menopang Ye Chen. Dia terlalu lama kelebihan muatan dan tidak tahan, jadi dia pingsan dan hanya beristirahat, kata lelaki tua itu lirih. Ye Wuyu membantu Ye Chen beristirahat di kabin, sementara lelaki tua itu menjadi pilot, dan perahu di seberang sungai pun segera menghilang di tempatnya. Dia tahu bahwa tempat ini tidak bisa bertahan lama. Orang yang baru saja dibunuh Ye Chen berasal dari Gu Tianting. Begitu Gu Tianting melacak dan menemukan Ye Chen, itu akan menimbulkan masalah besar. Di istana, pria parubaya yang heroik itu tidak pernah menunggu jawaban Qi Wei. Dia mengerutkan kening lalu berkata, "Dao Tong, pergilah dan lihat. Ada apa?" "Ya, seorang pria tua diperintahkan pergi." "Ini aneh," bisik pria parubaya itu. Perahu lainnya mendarat di sebuah benua, lalu memasuki tempat yang sepi. Sekarang Ye Chen belum bangun, dan mereka tidak berani terburu-buru untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dan mereka tidak mampu mengatasinya. Ye Wuyu telah menjaga sisi Ye Chen. Ye Chen telah koma selama 3 hari 3 malam, dan tidak ada pergerakan. Jika napasnya tidak stabil, Ye Wuyu pasti mengira sesuatu telah terjadi padanya. "Mengapa ayahku masih terjaga?" Ye Wuyu sedikit khawatir. "Apa terburu-buru?" Baru beberapa hari berlalu, orang tua itu tidak marah. Lebih dari setengah bulan kemudian, Ye Chen masih tidak bersuara. Ye Wuyu khawatir dan berkata, "Sudah lama dan aku belum bangun. Apa tidak akan terjadi apa-apa? Apa yang bisa terjadi? Bukankah masih hidup?" Orang tua itu berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Ye Wuyu memutar matanya dan berkata, "Apakah kau tidak khawatir sama sekali?" "Apa yang kukhawatirkan? Aku tidak ada hubungannya dengan dia." Lelaki tua itu tidak setuju. Ye Wuyu bersenandung, "Orang tua yang sudah mati, lihatlah dirimu." Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Hanya ini cara untuk melihat menembus diriku, sayang. Kau masih terlalu muda." Setengah tahun berlalu, Ye Wuyu masih linglung. "Ayahku tidak akan menjadi mayat hidup, kan?" Ye Wuyu khawatir. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kau tidak bisa menebak." Ye Wuyu berkata, "Sudah setengah tahun, bolehkah aku menebak?" "Mengutukmu, tidak ada yang baik tentang ini." Lelaki tua itu mengerucutkan bibirnya. Ye Wuyu menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Selanjutnya, 3 bulan berlalu. Pada hari ini, jari-jari Ye Chen bergerak beberapa kali dan kelopak matanya berdetak beberapa kali. Setelah melihat pemandangan ini, Ye Wuyu sangat terkejut sehingga dia segera memanggil, "Ayah, bangun, ayah." Tapi Ye Chen tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa hari, kelopak mata Ye Chen berdetak beberapa kali, yang perlahan membuka matanya yang kabur berangsur-angsur jernih. "Ayah, sudah bangun." Ye Wuyu sangat gembira. Ye Chen menatap Ye Wuyu dengan sebelah mata, lalu berkata dengan bingung, "Sudah berapa lama aku koma?" "Anakmu sudah koma hampir setahun, dan dia bisa tidur." Pria tua itu muncul, dan berkata dengan nada kesal. Ye Chen tertegun sejenak, lalu berkata, "Hampir setahun." Saat itu, Ye Chen hendak bangun, tetapi ia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, jadi ia tak bisa menahan napas, lalu berbaring lemas. "Sudah setahun, dan tubuhmu belum pulih." Pria tua itu sedikit bingung ketika melihatnya. Napas Ye yang panjang di pagi hari, lalu melambat, dahinya berkeringat. "Bagaimana mungkin?" Ye sedikit bingung. "Mungkin tubuhku terlalu kuat untuk terbebani sebelumnya, jadi baru sekarang ini terjadi," kata Ye setelah menarik napas dalam-dalam. "Ini tidak masuk akal. Bahkan dalam kondisi terbebani, kau sudah koma hampir setahun dan sudah waktunya untuk pulih," kata pria tua itu. "Tapi kau terlihat seperti belum pulih dari tubuhmu selama setahun terakhir." Ye Chen mengerutkan kening setelah mendengar ini, lalu mulai mengatur napas, mencoba memeriksa tubuhnya. Setelah seminggu berlatih, ia tidak menemukan masalah, dan semuanya normal. "Bagaimana mungkin? Semuanya normal. Kenapa tubuhku terasa sakit sekali?" gumam Ye Chen. "Sebaiknya kau gunakan Xianli untuk menyesuaikannya." Pria tua itu menyarankan. Ye Chen mengangguk, dan dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen terus-menerus menggunakan Xianli di dalam tubuhnya. Rasa sakit di tubuhnya pun berangsur-angsur berkurang, dan setelah sekitar setengah bulan, rasa sakit di tubuhnya menghilang sepenuhnya. Rasanya jauh lebih kuat daripada di dalam tubuh. Ye Chen mengayunkan tinjunya, dan keluar bersama siapapun, tulang-tulangnya mengeluarkan suara, dan getaran muncul di kehampaan. Ye Chen memasuki ruang di dalam perahu lain, dan mulai tampak takut akan ledakan kekuatannya sendiri. Boom! Suara keras datang dari perahu di sisi lain. Dunia di dalam bumi hancur berulang kali, langit hancur lagi, dan seluruh struktur ruang angkasa tampak tidak stabil. "Aku menghapusnya, kapan kekuatanmu menjadi begitu kuat?" Pria tua itu menatap Ye Chen dengan mata besar. Ye Wuyu tidak bisa berbicara dengan suara pelan. Ye Chen menatap tinjunya dan tubuhnya, berkata, "Aku tidak tahu. Setelah aku sembuh, aku akan sekuat ini."
Seperti yang baru saja kau lihat, seharusnya tubuhmu yang telah disucikan sebelumnya dan tubuhmu telah melampauinya. Pria tua itu menganalisis. Penyucian tubuh. Ye Chen sedikit terkejut. Artinya, kekuatan fisikmu cukup untuk bersaing dengan orang-orang kuat di tingkat pertama Yuan dan Luo Jinxian campuran, tapi kalian masih 8 tingkat teratas dari negara Luo Jinxian yang agung, kata lelaki tua itu. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Ye Chen belum pernah menghadapi situasi seperti itu, dan hatinya masih bimbang. Pria tua itu menatapnya dan berkata, tentu saja ini hal yang baik. Berapa banyak orang yang tidak dapat mencapai impian mereka. Setelah tubuh disucikan, kau dapat dikatakan tak terkalahkan di alam abadi Dafeng. Bahkan jika kau mencapai tingkat alam abadi Daluo Jin Hunyuan, kau tidak akan takut sama sekali. Ye Chen tersenyum puas dan berkata, sepertinya kali ini benar-benar panen yang baik. Pria tua itu berkata, ini benar-benar panen yang baik. Tapi bagaimana kekuatan supernaturalmu berasal? Begitu mengerikan sampai-sampai jalan Senyu hampir hancur olehmu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, tiba-tiba ada kekuatan seperti itu. Jika kau bisa menggunakan kekuatan itu dengan santai, kau tidak perlu takut bahkan bertemu dengan Raja Peri. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku sangat mirip, tetapi tidak selalu mungkin untuk melihat ini, kata Ye Chen dengan senyum pahit. Di jalan Senyu, kau membunuh orang-orang di pengadilan surgawi kuno. Ini masalah besar. Pria tua itu tiba-tiba bermartabat. Semuanya telah terjadi dan tidak ada ruang untuk pemulihan, kata Ye Chen. Selangkah demi selangkah, kau mungkin tidak akan bisa menemukanku. Kau menggunakan trik sulap memakan keabadian Daluo. Tubuh binatang buas itu masih dalam perjalanan ke Senyu. Nanti, cobalah untuk menggunakan trik sulap memakan keabadian sesedikit mungkin. Pria tua itu mengingatkan. Ye Chen mengangguk dan berkata, begitu. Ye Chen mulai menjelajahi benua setelah pulih, dan mereka baru pergi setelah mengalami masalah. Ye Chen datang ke sebuah kota kuno bersama Ye Wuyu. Kota itu memang sangat tua. Tembok kota tua itu memiliki tanda-tanda belang-belang dan napas yang berubah-ubah. Sepertinya ini kota yang terbengkalai. Ye Wuyu sedikit bingung. Gerbang kota telah runtuh, dan tembok-temboknya dipenuhi tanaman seperti tanaman liar. Ada rumput liar di sekitar kota, dan bahkan jalan-jalan hampir terendam. Bagaimana mungkin kota ini ditinggalkan? Ye Chen juga sedikit bingung. Ia berjalan memasuki kota itu memang kosong, dan banyak rumah runtuh. Di seluruh kota, apalagi manusia, bahkan seekor tikus pun tak terlihat. Setelah berkeliling kota, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada tanda-tanda pertempuran. Rumah itu runtuh karena sudah lama tidak diperbaiki. Rumah itu bukan buatan manusia. Cari tempat lain. Ye Chen berjalan keluar kota dan berkata. Kemudian, ia membawa Ye Wuyu ke tempat lain. Di perjalanan, Ye Chen tidak melihat sosok atau bahkan monster. Setelah beberapa jam, Ye Chen menemukan kota lain, yang masih kosong. Situasi di kota itu mirip dengan kota sebelumnya. Bagaimana mungkin? Kemana perginya semua orang di benua ini? Apakah ada orang di seluruh benua? Setelah itu, Ye Chen menemukan 3 kota lagi, yang situasinya sama. Tidak ada orang sama sekali. Apakah benar-benar tidak ada orang di seluruh benua? Ye Wu ketakutan. Bagaimana mungkin tidak ada orang di benua sebesar ini? Di mana mereka? Ye Chen tidak mengerti. Sungguh luar biasa. Ye Chen tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua, jadi dia terus mencari bersama Ye Wuyu. Mereka telah memasuki banyak kota, tetapi masing-masing kosong dan tampaknya telah lama ditinggalkan. Tetapi ketika mereka mencari di sebagian besar benua, mereka akhirnya menemukan sosok itu. Setelah mereka melintasi pegunungan, mereka melihat sebuah kota besar merangkak di tanah. Kota ini benar-benar mengerikan. Ini adalah kota terbesar yang pernah dilihat Ye Chen. Seluruh kota 10 kali lebih besar dari kota biasa, dan dapat menampung puluhan juta orang. Kota yang sangat besar. Apakah semua orang dari daratan ada di sini? Ye Wuyu terkejut. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Ye Chen tidak tahu. Dia akan tahu nanti. Ketika Ye Chen dan Ye Wuyu tiba di gerbang kota besar ini, mereka melihat 2 karakter besar terukir di gerbang Jucheng. Ini kota besar, kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Gerbangnya tertutup. Apa maksudmu? Ye Chen mengerutkan kening ketika melihat gerbang kota tertutup rapat. Orang-orang yang turun dari kota. Seseorang di menara memanggil. Dari jalan Senyu, kata Ye Chen. Manusia di menara, orang-orang dari jalan Senyu pergi ke kota kehidupan dan kematian. Mengapa kita tidak masuk ke kota? Ye Wuyu merasa tidak puas dan berkata, kita sudah jauh-jauh datang, semuanya kota kosong. Akhirnya kita melihat kota-kota orang, dan tidak mengizinkan kita masuk dan beristirahat. Ini aturannya, kalau kau tidak datang dari jalan Senyu, kau bahkan tidak bisa memasuki kota kehidupan dan kematian. Pria di menara itu bergumam. Apa yang terjadi di benua ini? Ye Chen bertanya dengan ragu. Kau akan tahu saat kau pergi ke kota kehidupan dan kematian, kata pria di menara itu. Ye Chen tidak melanjutkan bicaranya, dan pergi bersama Ye Wuyu. Aneh. Apa yang bisa terjadi jika kita masuk dan beristirahat? Ye Wuyu masih kesal. Ye Chen tidak berbicara dan segera melanjutkan perjalanannya. Setelah setengah hari, Ye Chen akhirnya melihat kota raksasa lainnya.
Kota besar lainnya, Ye Wuyu terkejut. Kota kehidupan dan kematian, Ye Chen memandangi tiga karakter besar di gerbang kota dan berkata, mengapa memakai nama seperti itu? Apakah ada yang istimewa di kota ini? Gerbang kota kehidupan dan kematian terbuka, tetapi Anda tidak dapat melihat apapun dari gerbang itu. Terlebih lagi, tidak ada yang melewati gerbang dan tidak ada yang keluar, sungguh aneh. Masuk, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju kota kehidupan dan kematian. Jika kau tidak masuk, kau tidak akan pernah tahu tentang benua ini. Ketika Ye Chen dan Ye Wuyu melewati gerbang lagi, kekosongan itu kembali berputar. Ye Chen terkejut. Ini adalah batas. Pantas saja kau tidak bisa melihat apapun dari luar. Ye Chen mengerutkan kening. Setelah memasuki kota, ia mencoba kembali ke jalan semula, tetapi ia terhalang oleh dinding tak terlihat, jadi ia tidak bisa keluar sama sekali. Ye Chen mencoba membuka batas dengan tinjunya, tetapi bagaimanapun caranya ia menyerang, itu tidak membantu. Tidak ada jalan keluar. Ye Wuyu mengerutkan kening. Ye Chen berkata, jangan khawatir. Mari kita kenali situasinya dulu. Ye Chen dan Ye Wuyu melihat ke dalam kota. Tidak banyak orang di kota itu. Hanya ada orang-orang yang berlalu lalang di jalan. Sepertinya tidak banyak orang di kota ini, yang jauh dari kota besar itu, kata Ye Wuyu. Ye Chen dengan cermat mengamati orang-orang yang berjalan di jalan, mereka terlihat agak aneh, tidak seperti ekspresi orang normal. Ye Chen tiba-tiba menjadi waspada, lalu berbisik kepada Ye Wuyu, hati-hati, ada yang aneh. Ye Wuyu mengangguk, dan ia merasakannya. Anak-anak, makanan darah kalian sudah datang. Nikmatilah. Saat itu, sebuah suara datang dari langit, penuh dengan aroma dingin. Orang-orang di jalan mendengar suara itu, dan seketika, seolah-olah terstimulasi oleh kegembiraan semacam itu, mereka bergegas menghampiri Ye Chen dan Ye Wuyu dengan panik. Terdengar raungan binatang buas dari mulut mereka. Tubuh mereka seperti manusia, suara dan perilaku mereka seperti binatang buas. Ada apa? Ye Wuyu terkejut. Semakin banyak orang berkumpul di jalan. Ye Chen segera menyelamatkan diri dari perahu di seberang. Keduanya berdiri di atas perahu. Orang-orang itu bergegas ke perahu, tetapi mereka semua terpental keluar oleh perahu. Orang-orang itu bergegas maju satu demi satu, dan seluruh pemandangan menjadi kacau balau. Banyak orang kewalahan oleh orang-orang yang mengejar mereka, dan mereka hampir terinjak-injak. Apakah orang-orang ini masih manusia? Ye Wuyu membuka mulutnya, tak percaya. Ekspresi Ye Chen mengeras, mungkin inilah alasan mengapa benua ini menjadi kota kosong. Ada seseorang yang diam-diam memanipulasi mereka. Orang ini harus mencari tahu. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi dari sini, kata lelaki tua itu. Pria di Jecheng sengaja meminta kita datang ke sini. Dengan kata lain, pintu masuk jalan Senyu benar-benar ada di sini. Ye Chen berkata. Saat Ye Chen sedang berpikir, tiba-tiba, sesosok muncul di hadapan mereka. Pria ini tampak sangat mengerikan. Matanya cekung, dan ia tak bisa melihat matanya. Tubuhnya kurus kering. Ia tampak seperti mayat yang halus. Sepertinya kau masih punya beberapa keterampilan. Kau masih punya harta untuk dilawan. Pria yang sekering mayat itu tertawa dingin. Siapa kau? Tanya Ye Chen. Akulah penguasa kota kehidupan dan kematian ini. Kau bisa memanggilku Dewa Kematian. Pria itu, seperti mayat, mencibir. Ye Chen mencibir, Dewa Kematian. Kau benar-benar bermuka tebal untuk disebut dewa seperti ini. Tentu saja, di sini, tak seorang pun bisa lolos dari telapak tanganku, mereka semua akan mati. Pria mumi itu tertawa penuh kemenangan. Di mana pintu masuk jalan Senyu? Tanya Ye Chen. Awalnya kau berasal dari jalan Senyu, tapi jalan Senyu telah kukendalikan. Jika kau ingin memasuki jalan Senyu, itu tergantung pada kemampuanmu. Pria mayat itu tersenyum ganas. Pak tua, kekuatan macam apa orang ini? Ye Chen bertanya dengan tatapan berwibawa. Pria tua itu berkata, Hunyuan de Luo Jinxian, tapi aku tidak bisa melihat berapa lapisnya. Wajah Ye Chen semakin muram dan berkata, sepertinya orang ini sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menguasai kota ini jika dia bertindak arogan. Apakah keluarga pertama di benua ini tidak peduli? Ye Wuyu ragu. Ini sungguh membingungkan. Apa yang terjadi pada benua seperti ini? Bagaimana aku bisa masuk ke jalan Senyu? Ye Chen menatap mayat itu dan bertanya. Kecuali kau membunuhku, kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa masuk ke jalan Senyu. Pria mumi itu tertawa, lalu raut wajahnya menjadi dingin. Napas kematian yang mengerikan menyebar, dan sebuah tangan kerangka raksasa mencengkeram perahu lainnya. Perahu lainnya dengan cepat mundur, tangan kerangka itu mencengkeram perahu kosong yang dipenuhi banyak orang hingga tak bernyawa. Orang ini sangat mengerikan, kita tak bisa menghentikannya, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, mundurlah dan lihat apakah kau bisa meninggalkan kota ini. Perahu lainnya mundur dengan cepat, dan tangan kerangka raksasa itu menangkapnya lagi. Ye Chen mengorbankan semua kepingan daftar Dewa Angin dan 8 diagram Taiji, lalu menahan serangan tangan kerangka raksasa itu. Boom, 5 kepingan daftar Dewa Angin dan 8 diagram Taiji bertabrakan dengan tangan kerangka itu, dan tangan kerangka itu mulai retak. Setelah menangkis serangan ini, Ye Chen segera menghabisi kelima kepingan daftar Dewa Angin dan membawanya ke gerbang kota.
Ada penghalang yang kuat di gerbang. Jika penghalang itu tidak ditembus, mereka tidak akan bisa keluar. 5 keping daftar Dewa Angin membombardir penghalang gerbang kota, dan penghalang itu muncul, memancarkan cahaya, tetapi tidak ditembus oleh 5 keping daftar Dewa Angin. Ternyata kau masih memiliki harta karun yang begitu kuat. Sepertinya aku telah untung kali ini. Manusia mumi itu tertawa lagi. Kemudian 2 tangan kerangka raksasa mencengkeram mereka. Ye Chen mengorbankan 8 diagram Tai Chi dan tungku pemurnian, dan bertabrakan dengan 2 tangan besar itu. Dia hanya perlu mengulur waktu untuk menerobos gerbang kota. 5 keping daftar dewa sekali lagi membombardir penghalang gerbang kota, dan penghalang gerbang kota bersinar lagi dan terus bergetar. Namun, kali ini masih belum berhasil menembusnya. Ye Chen tidak mau, meraung, dan kekuatan darahnya mendidih, dan kekuatan darahnya diberkati pada 5 keping daftar Dewa Angin. 5 keping daftar dewa bersinar terang, dan kekuatan dahsyat tampaknya meletus lagi. Boom, 5 keping daftar dewa kembali dibombardir di perbatasan gerbang kota. Kali ini, cahaya perbatasan berkelebat, lalu menghilang, dan retakan muncul di kehampaan. Pak Tua, maju terus. Ye Chen sangat gembira. Tanpa ragu, perahu di seberang bergegas menuju perbatasan. Boom, perbatasan telah dibombardir sepenuhnya. Boom, 8 diagram Taiji dan tungku alkimia juga terpental mundur. Ye Chen segera menyimpan 2 harta karun dan berkata dengan dingin, kita lihat saja. Haha, pria mumi itu tertawa terbahak-bahak, penuh semangat, dan berkata, aku sudah mencoba berkali-kali untuk membuka perbatasan, tapi aku tak menyangka akan dibuka olehmu. Akhirnya aku bebas, haha. Mendengar ini, wajah Ye Chen tiba-tiba berubah. Ia mengumpat, aku sudah menghapusnya, bagaimana bisa seperti ini? Lari, pria tua itu juga terkejut. Ternyata orang ini tidak bisa keluar sebelumnya. Semua orang di ruangan ini dikurung. Sekarang aku membiarkan monster-monster ini keluar. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, merasa telah membuat bencana. Jika kita tidak menembus perbatasan, kita akan mati, kata Ye Wuyu. Ini semua karena orang di Jucheng. Ayo kita pergi dan selesaikan masalah dengannya. Pria tua itu berkata dengan dingin. Wajah Ye Chen muram dan dingin. Apa maksud pria di menara kota itu? Anak-anak, kita bebas, ayo keluar. Pria mumi itu tertawa terbahak-bahak. Mereka yang kehilangan akal sehatnya berhamburan keluar dari gerbang. Namun, pada saat ini, beberapa pedang meraung dan meledak di gerbang kota. Mereka yang bergegas keluar terbunuh oleh pedang itu. Ingin meninggalkan kota hidup dan mati. Ini mimpi. Seorang pria parubaya muncul, sangat kuat. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati, kata pria mumi itu dengan marah. Lebih baik kau tetap di sini, dan jangan berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu. Pria parubaya itu mendengus dingin. Siapa lagi di benua ini yang bisa berurusan denganku? Jika kau tidak menyeretku ke dalam masalah ini, kau bisa menjebakku. Pria sekretaris itu mendengus dingin. Jika kau berbuat terlalu banyak kejahatan, kau akan dihukum cepat atau lambat. Pria parubaya itu membencinya. Haha, aku terlalu bersalah. Apa aku akan percaya pada pembalasan? Pria mayat itu menyeringai muram. Penguasa surga kuno telah datang. Kau tidak bisa hidup hari ini, kata pria parubaya itu dingin. Pria mayat itu tertegun sejenak dan berkata, pria dari surga kuno akan datang. Ya, kau menduduki jalan Senyu. Kau telah menyinggung surga dengan menyerang orang-orang di jalan Senyu. Bentak pria parubaya itu. Ekspresi pria mumi itu semakin garang, dan berkata, bahkan jika orang-orang dari surga kuno datang, bagaimana kalau aku tetap membunuh mereka? Suaranya keras. Pada saat ini, seorang pria tua berambut putih muncul dan menatap pria mayat itu dengan muram. Pria tua ini adalah Dao Tong. Awalnya ia dikirim untuk memeriksa situasi jalan Senyu, tetapi ketika ia tiba di jalan Senyu, ia hanya melihat sesuatu yang melahap binatang. Ia tidak pernah melihat yang lain. Terlebih lagi, jalan Senyu hampir runtuh, yang juga mengejutkan Dao Tong. Orang kuat macam apa yang bisa melakukan ini? Dao Tong pergi ke banyak jalan Senyu untuk memeriksa situasi, tetapi tidak ada petunjuk. Kemudian, Dao Tong singgah di benua ini dan berencana untuk melakukan penyelidikan yang mendalam. Akhirnya, ia mendengar bahwa jalan Senyu di sini telah dihuni oleh monster, dan Dao Tong berani menghadapi manusia mumi. Setelah melihat Dao Tong, manusia mumi itu bergumam dengan nada meremehkan, apa gunanya bersuara keras? Jika kau punya kemampuan, keluarkan saja. Aku tidak takut. Dao Tong bergumam, kau melawan langit kuno lagi, akhirmu akan sangat menyedihkan. Adakah yang lebih menyedihkan dariku? Aku pernah mati sekali, dan aku tidak akan takut mati untuk kedua kalinya. Manusia mumi, semuanya disingkirkan. Dao Tong berkata, kalau begitu pergilah dan mati. Kata Dao Tong, dan membunuh manusia mumi itu. Ye Chen melihat Dao Tong dan manusia mayat dari kejauhan dan membunuhnya. Ia mendengar 3 kata dari pengadilan surgawi kuno dengan pendengarannya. Hatinya tiba-tiba terkejut. Pergi dari sini dulu. Ye Chen tidak berniat tinggal di sini, jadi ia pergi jauh. Ye Chen tiba di Jucheng, dan di bawah menara Jucheng, Ye Chen berseru, orang-orang di menara turunlah untukku. Ye Chen berteriak dengan suara ini. Orang-orang yang menyuruhnya pergi ke kota hidup dan mati pun keluar.
Ketika ia melihat Ye Chen kembali hidup-hidup, wajahnya juga menunjukkan warna terkejut. Kau tidak pergi ke kota hidup dan mati. Pria itu mengerutkan kening. Aku menghapus, nenekmu, kita hampir mati di kota hidup dan mati. Ye Chen melontarkan kutukan. Pria itu terkejut, apakah kau keluar dari kota hidup dan mati? Seseorang membunuh mereka dan mulai berkelahi dengan orang-orang di sana. Lalu kita punya kesempatan untuk keluar, atau kita akan mati di dalamnya. Ye Chen tentu saja tidak akan mengatakan bahwa ia membuka perbatasan, jika tidak, akan ada masalah. Sepertinya hidupmu sangat besar. Pria itu bersenandung. Wajah Ye Chen merosot dan berkata, ayo masuk ke kota. Ini tidak bisa dilakukan. Semua orang asing tidak diizinkan masuk ke Jucheng. Tidak ada ruang untuk diskusi dalam nada bicara pria itu.